Bismillahirrahmanirrahim. Iya, estes cangkeme iki lho. Sabar. Pokoknya nganu, lah ngombe es teh, tolong gulanya jangan diaduk. Supaya manisnya di akhir. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Dolen dhisik, engko larong payu, wis takdir. Kira-kira umpama dina niku adem. Berarti dongane bakul es niku kira-kira diijabah napa mboten? Tetep wae diijabah dalam bentuk yang lain. Ese ra payu tapi awake sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kanal YouTube Sutarno Azaria Adventure. Alhamdulillah di episode sebelumnya telah kami angkat tentang beredarnya video Gus Miftah yang diduga menghina penjual atau bakul es teh yang hadir dan jualan di dalam kajian beliau. Video-video ini sangat masif beredar di media sosial dan untuk pertama kalinya Mas Harry Pras mereaction video tersebut. Mari kita simak dari kanal YouTube beliau Harry Pras. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak netizen memberikan satu video share kepada saya yang saya pribadi nontonnya miris ya teman-teman, kasihan. Kok ada orang yang dikatakan ulama dan sekarang menjabat menteri mengucapkan kalimat-kalimat yang sontoloyo kepada orang kecil. Saya sampai tidak habis pikir, benar-benar tidak habis pikir ketika dia bercerita, ketika dia berceramah, ketika dia podcast dengan Deddy Corbuzier, seolah-olah dia orang yang paling bijak teman-teman. Seolah-olah dia orang yang paling bijak, paling tahu tasawuf, kejernihan hati, kemurnian hati, dan sikap zuhud dan wara. Namun ada banyak video yang dimana dia itu, saya dulu tidak membahas dia ketika Noel kepala istrinya teman-teman. Kepala istrinya dipegang lalu didorong dengan kenceng begitu ya. Meskipun hal itu ya tidak menyakitkan terhadap istrinya, cuman apa pantas seorang suami melakukan itu terhadap istrinya, dan seolah-olah itu dianggap suatu kebenaran. Diulang lagi sama dia teman-teman. Na'udzubillah min dzalik. Ulama, ada yang menganggapnya ulama. Kalau saya pribadi tidak menganggapnya ulama ya. Saya tidak menganggap orang ini sebagai ulama teman-teman. Saya hanya menganggapnya sebagai orang yang bisa merangkai kata-kata. Orang yang bisa mengucapkan kalimat-kalimat petuah. Karena kalau dianggap sebagai ulama, jauh sekali dari kata ulama. Karena apa? Yang pertama, dia pernah bercerita tentang Nuaiman, yang dimana Nuaiman katanya sudah meninggal, dan ketika di alam kubur ditanya sama Munkar Nakir, apa jawabannya? Man nabiyuka, kata Munkar Nakir. Dijawab sama Nuaiman, orangnya lagi di atas. Siapa itu yang dimaksud? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun cerita itu palsu. Apakah iya seorang ulama menyampaikan hadis palsu dan mengajarkan hadis palsu? No. Bukan ulama. Itu bukan satu-satunya. Di video podcast dia yang lain dengan Deddy Corbuzier lagi, apa kata dia tentang Nur Muhammad, teman-teman? Bercerita tentang Nur Muhammad. Sekali lagi saya sampaikan, hadis tentang Nur Muhammad mentok-mentok dhaif jiddan, ya, sangat-sangat lemah. Tapi dia menyampaikan itu seolah-olah itu adalah kebenaran. Ulama palsu. Ya Allah. Dan sekarang ada satu video lagi yang dimana dia ini berteriak kepada seorang penjual penjual es teh keliling dia teman-teman. Lalu apa yang dilakukan? Dia teriak dengan kalimat kotor dan kasar. Miris. Biar kalian sama-sama tahu seperti apa ekspresi dia dan ekspresi orang yang dikatainya, kita simak videonya bersama-sama. Apa katanya? Tatapan matanya nahan kecewa. Penjual es teh ini diprank Gus Miftah, gak jadi borong esnya, malah maki si penjual. Coba kita dengar.
Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Mau ketawa teman-teman. Orang yang di sampingnya ketawa seneng teman-teman. Ketawa seneng, ketawa bahagia teman-teman. Coba lihat, kita ulang cara ketawanya. Lihat ketawanya. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Tuh. Ya kono didol goblok. Jadi tertawaan orang ya teman-teman. Ulama mengajarkan seperti ini, kasihan ya. Ya Allah, apa ini? Dan yang tertawa juga begitu lepas, apa gak kasihan? Apa tidak berani menegur Gus Miftah? Jangan Gus, itu sesuatu yang tidak boleh. Ini Islam ini. Ya, sekali lagi, Islam ini semua berpusat kepada Rasulullah SAW. Apapun yang akan kita lakukan, apapun yang kita amalkan, apapun yang kita tunjukkan sebagai Muslim sejati, apalagi ulama, harus mencerminkan akhlak Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Dialah uswatun hasanah, panutan terbaik. Apakah Rasulullah SAW pernah mengatakan goblok kepada sesama Muslim yang hanya untuk berjualan lalu tidak laku? Miris teman-teman, miris. Dolen dhisik, engko larong payu wis. Tuh, perhatikan ekspresi mukanya. Dolen dhisik, engko larong payu wis, takdir. Dan kecewa dia. Jadi ana cerita Kasihan. tasawuf niku, ana bakul es karo bakul bakso niku jejer. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Ketawanya itulah yang bikin saya itu geli ya. Ketawa ngakak. Udah gak usah dilanjut. Di sini teman-teman, saya bukan ingin memotong video ini, namun perkataan goblok ini sudah menjadi perwakilan bahwa Miftah ini sejatinya bukan ulama. Dan itu bukan satu-satunya. Ya, sudah saya sebutkan tadi di awal. Pernah dorong-dorong kepala istrinya 2 kali diulang-ulang. Viral neh katanya. Sekarang melakukan hal seperti ini. Ya Allah. Meskipun dia punya alasan ya, di video dia yang selanjutnya dia memberikan penjelasan bahwa pernah memborong es teh katanya. Penjual es teh keliling diborong sama dia untuk dibagikan kepada orang, atau bagaimana saya tidak paham. Terus setelah itu ada beberapa tagihan ke tempat dia katanya teman-teman. 500 sampai 600 ribu dari jualan es teh itu. Di sini saya antara tidak percaya dan curiga teman-teman. Karena jangankan terhadap cerita yang dia alami sendiri. Cerita Nabi Muhammad SAW, Nur Muhammad itu adalah kedustaan tapi dia sampaikan. Terus yang kedua, Nuaiman, kisah Nuaiman saja yang ditanya Mungkar Nakir di alam kubur itu kan palsu, ya, kisah-kisah palsu tentang Nabi Muhammad SAW. Tapi disampaikan, kisah palsu saja disampaikan, apalagi kisah dirinya sendiri. Saya curiga dan tidak percaya terhadap kisah itu. Sungguh miris, memilukan. Ulama katanya. Menurut kalian ulama, saya tidak pernah menganggap Miftah ulama. Saya hanya menganggap dia sebagai petuah saja. Orang yang bisa mudah untuk mengucapkan kalimat-kalimat atau kata-kata bijak. Bukan ulama, teman-teman. Beda dengan ulama, ya, sangat beda jauh. Terus ketika kita membahas tentang hal seperti ini, kita perhatikan wajah dari bapak-bapak penjual itu. Tapi kalian lihat sendiri, saksikan bagaimana asatid-asatid salafi ketika berceramah tidak pernah mengucapkan kata-kata yang seperti ini, goblok dan lain sebagainya. Paling mentok kebodohan, syirik, bid'ah dan lain sebagainya. Entah kalian menyebutnya bid'ah hasanah, tetap bid'ah. Dan jangan menolak kalau kalian dikatakan ahlul bid'ah, karena memang kalian pelaku bid'ah. Bid'ah apa? Bid'ah hasanah. Silahkan saja, tidak apa-apa melakukan bid'ah. Silahkan, karena tidak dikerjakan Nabi, bebas orang untuk memilihnya mengerjakan atau tidak. Kalian menganggap bid'ah hasanah, silahkan jalankan. Yang penting kita sudah menasihati bahwa kata Nabi Muhammad SAW, tidak ada bid'ah hasanah. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah itu adalah sesat dan setiap kesesatan neraka. Kita di sini menjabarkan seperti ini bukan berarti kita benci pada kalian, tapi kita peduli. Karena ribet teman-teman. Menjalankan bid'ah itu ribet. Ketika ada orang meninggal, Rasulullah SAW mengajarkan mandikan, solati, kuburkan, doakan, selesai. Setelah doakan pulang dari kuburan. Oh enggak, kalau mereka bikin bid'ah baru, diadakan acara 1, 3, 7, 40, 100 ribu, begitu terus. Ada juga ulang tahun kematian, haul namanya. Ribet teman-teman. Nabi tidak mengerjakan, mereka kerjakan. Entah kalian menganggap itu hasanah, silahkan.
itu bid'ah hasanah. Berarti kalian ahlul bid'ah hasanah. Dan kami hanya mengikuti sunnah saja, tanpa menambah-nambah bid'ah. Begitu teman-teman. Jadi silahkan dakwahkan, kami juga akan mendakwahkan. Tapi jangan sok menyalahkan. Ya, jadi kita bukan menyalahkan sebenarnya. Kita hanya menjelaskan. Misalkan kalian bisa menjelaskan ada dalilnya, ya silahkan paparkan dalilnya. Kata Ustaz Khalid Basalamah, silahkan paparkan dalil. Apabila ada dalilnya, kita akan menjadi orang yang berada di saf pertama untuk melakukan hal tersebut. Begitu katanya. Agama itu mudah, yang bikin ribet adalah bid'ahnya. Dan bid'ah, kata ulama, mematikan sunnah. Dan sunnah akan mematikan bid'ah. Tinggal mana yang mau kita jalani. Begitu teman-teman. Apalagi ucapan-ucapan yang mengandung kata-kata kotor dan kasar seperti ini keluar dari mulut seorang Miftah. Kasihan terhadap orang tua. Harusnya menggunakan kalimat lembut, halus. Kalau mau jualan di pinggir-pinggir saja, jangan masuk ke tengah. Ya, ini salah satu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian semua untuk mengikuti mana ulama yang benar-benar ulama, mana ulama-ulamaan. Sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui media sosial ini. Tinggal kalian mikir dan milih. Jangan seperti orang yang ada di sekitar Miftah tadi. Ketika Miftah mengucapkan kalimat goblok kepada orang-orang kecil seperti itu, diketawakan terbahak-bahak, ngakak ketawa-tawa. Jangan jadi seperti itu teman-teman. Kalau mereka mengaku belajar sufi, belajar tasawuf, no. Kalau mereka mengartikan tasawuf menjernihkan hati, berlaku warok dan zuhud, mereka jauh dari hal tersebut. Tidak ada warok-waroknya, tidak ada zuhud-zuhudnya, apalagi dikatakan jernih. Keruh teman-teman, keruh, kotor dan kasar. Silahkan kalian fikir.